Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Padahal dia sarjana S1 Komunikasi UGM, tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya Magister Kesehatan UGM, tidak ada hubungannya dengan IT. Saya pun minta maaf kepada publik, apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa di seluruh Indonesia, sebelum saya mengulas video yang satu ini, saya akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudara Muslim yang merayakan. Dan salam bahagia untuk saudara-saudaraku yang lain, yang non-Muslim, agar selalu sehat, ya, selalu sejahtera, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, kali ini saya ingin men-spill apa yang disampaikan Rismond sebelum Rismond bertemu dengan kawan-kawannya ini, yang kawan-kawannya yang dulu, bukan yang sekarang ya. Dia mengatakan bahwa orang ini, Roy Suryo ini, menurut video itu loh ya, bukan ahli. Dia hanya mengaku-ngaku karena disiplin ilmunya tidak sesuai. Dia menyampaikan itu ke publik melalui video ini. Tapi yang herannya dulu, kenapa dia tiba-tiba bergabung? Sudah dia jelas-jelas yakin bahwa orang ini bukan ahli, ya, ngaku-ngaku palsu, tapi kemudian dia bergabung. Saya nggak tahu itu kenapa. Tapi akhirnya, gitu ya, finally, gitu. Jagoan memang biasanya selalu menang, Pak Jokowi selalu menang. Ya, kemarin dikuyo-kuyo, kemudian dicaci-caci, ya, kemudian dijadikan olok-olok. Nggak, tenang aja, Pak Jokowi tenang, ya, duduk dengan santai di rumah, meladeni semua rakyat yang datang, yang mencintai beliau tiap hari. Jadi Pak Jokowi sama sekali nggak terganggu sebetulnya. Nah, alhamdulillahnya, puji Tuhan, gitu ya, dibuktikan bahwa Allah itu, Tuhan itu tidak tidur. Rismond datang ke rumah Pak Jokowi meminta maaf. Kemudian dia secara gentle, ya, secara laki-laki mengakui semua kesalahannya. Terlepas dari apapun alasan yang melatar belakangi, yang katanya dia takut dipenjara karena dia salah, karena dia sudah melakukan kriminalisasi dan lain sebagainya, semua diakui loh sama Rismond. Itu baiknya, gitu ya. Itu gentlenya di situ. Nah, soal apakah kemudian masyarakat terbelah, ada yang bilang hukum, ya, jangan mau memaafkan. Pak Jokowi jangan memaafkan. Kita sama-sama tahulah, menurut saya ya. Kita sama-sama tahu bagaimana pemaafnya Pak Jokowi. Bagaimana tenangnya, bagaimana bijaksananya Pak Jokowi. Itulah seorang Jokowi yang saya kenal. Kenapa dari dulu sampai hari ini saya tidak pernah berhenti untuk berada di depan Pak Jokowi karena saya mengenal beliau. Ada yang bilang saya sudah dapat sesuatu, coba buktikan, ya, buktikan saya dapat apa dari Pak Jokowi. Kalau dulu saya pernah 1 tahun, ya, menjadi komisaris Pelindo, wajar. Saya 25 tahun loh bekerja di Pelindo, jadi bukan abal-abal. Ya, itu yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa yang selalu mengutak-atik bahwa wajar saja Irma Suryani selalu membela Jokowi. Oh enggak, saya membela setiap orang yang terzalimi, siapapun dia. Nah, hari ini saya ingin men-spill apa yang terjadi. Dulu Rismond jelas tegas mengatakan bahwa Roy Suryo bukan ahli karena tidak punya disiplin ilmu dalam video ini. Nah, kemudian video yang kedua, Rismond menyampaikan secara terang benderang bahwa dia minta maaf karena dia sudah melakukan banyak kesalahan dalam melakukan penelitian yang dia lakukan terhadap ijazah Pak Jokowi tersebut. Kemudian dia meminta maaf secara gentle soal dia pernah salah, ya, pernah tersesat gitu, pernah menjadi bagian dari apa ya, menurut yang sering disampaikan pemirsa, teroris, ya, teroris. Ya, menurut saya itu sah-sah saja. Tetapi saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa ternyata betul kebenaran mencari jalannya sendiri. Tuhan tidak tidur,
Tuhan bekerja dengan tangannya. Ketika Gibran menjadi wakil presiden, Tuhan bekerja dengan tangannya. Ketika Prabowo Gibran menang pun Tuhan memberikan tangannya untuk memenangkan Prabowo Gibran. Jadi apapun yang dilakukan oknum-oknum yang terus bekerja untuk memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo dengan Gibran, menurut saya tidak akan pernah berhasil tanpa campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi, saya ingin pesan kepada kita semua, yuk sama-sama kita berhati bersih, kita kawal pemerintah, program pemerintah yang tidak bermaslahat untuk masyarakat kita kritisi, program-program pemerintah yang kurang bermanfaat untuk masyarakat kita kritisi, tapi program pemerintah Pak Prabowo yang bermanfaat, bermaslahat dan mensejahterakan rakyat, kita dukung, kita kawal, kemudian kita sukseskan. Ya, kita jaga pemerintahan ini, jangan pernah mau dihadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Yuk sama-sama kita dukung pemerintahan yang sah Prabowo Gibran sampai masa jabatan berakhir. Soal nanti ke depan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden, kembali kita serahkan kepada Pilpres. Kita kembali serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu ribut-ribut hari ini, gak perlu kebelet-kebelet jadi wakil presiden, gak perlu kebelet-kebelet menjadi presiden. Tunggu kontestasi berikutnya. Salam keindonesiaan.